Baiklah, untuk pertemuan siang ini kita akan membahas mengenai agama primitif, bentuk dan coraknya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai magi atau magic dalam kehidupan masyarakat primitif. Sekarang kita akan belajar mengenai agama-agama yang hidup pada masa primitif. Yang disebut sebagai primitif di sini itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, masa primitif seperti itu, agama-agama semacam apa yang tumbuh? Kita akan melihatnya dalam perbincangan siang ini. Pertama kali yang perlu kita pahami adalah mengapa kita perlu mempelajari agama-agama primitif. Kita mempelajari agama primitif dalam rangka untuk memahami fenomena-fenomena religius yang masih berharga, yang masih memiliki nilai dan makna yang berguna untuk kita. Dalam agama-agama primitif di masa lalu, ada banyak sekali aspek-aspek yang sampai hari ini masih dimiliki oleh agama-agama kita yang notabene dikategorikan sebagai agama-agama modern. Agama-agama modern bolehlah disebut seperti agama-agama Timur Tengah seperti agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, itu termasuk agama-agama modern. Tetapi agama-agama primitif seperti agama-agama yang hidup di suku-suku aborigin di Australia, suku Indian di Amerika, suku Inca dan suku Maya yang ada di Amerika juga, atau suku-suku di pedalaman Afrika, di wilayah Zulu. Nah, itu agama-agama yang masih dikategorikan sebagai agama-agama primitif. Nah, tapi meskipun berbeda-beda, agama primitif dan agama modern ternyata punya banyak aspek yang sama. Nah, aspek-aspek itu bisa kita temukan dalam agama-agama primitif lewat pembelajaran kita pada aspek-aspek kehidupan religius pada masa lalu. Harapannya kita semakin menemukan hakikat agama kita sendiri bagi kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara sosial. Nah, kalau begitu, hari ini apa yang akan kita bahas? Ada 5 pembahasan. Pertama, kita akan bahas mengenai animisme, kita akan bahas mengenai animatisme, totemisme, urmonoteisme, dan pemujaan leluhur. Untuk yang pertama kali kita akan bahas animisme. Animisme adalah sistem kepercayaan di mana orang meyakini adanya jiwa, adanya roh. Jiwa di manakah dia berada? Di dalam diri manusia, di dalam diri hewan, di dalam tumbuhan, dan ada jiwa di dalam benda-benda mati. Kepercayaan terhadap adanya jiwa sebenarnya tidak hanya ada dalam agama primitif. Dalam agama-agama kita hari ini, kita juga mempercayai adanya jiwa. Kepercayaan akan jiwa itu terbukti pada diri kita yang sekarang ini, itu adalah percaya bahwa kalau misalnya kita mati,
maka jiwa kita itu akan pergi dari tubuh kita. Artinya bahwa jiwa atau roh itu memang ada. Nah, itu yang dipercaya oleh animisme dan agama-agama kita hari ini. Tapi bedanya kalau di animisme, mereka percaya juga bahwa di dalam benda-benda yang mati itu ada jiwanya. Meskipun agama kita hari ini tidak seluruhnya mempercayai hal semacam itu, tapi toh kalau kita mau jujur, kita juga masih percaya. Misalnya kita kalau naik motor malam-malam melewati pohon yang besar, kita selalu takut. Dan kita katakan di situ ada penunggunya. Itu kan kata lain dari di situ ada jiwa, ada rohnya. Misalnya kita sedang jalan-jalan, hiking ke atas gunung, kemudian ada teman kita yang sedang kencing sembarangan. Kita akan bilang, hei jangan kencing sembarangan. Itu di dalam batunya ada penunggunya. Nah, itu kan berarti kita percaya bahwa di dalam batu itu ada rohnya. Nah, sebenarnya dari mana kepercayaan ini berasal? Dari nenek moyang kita. Sebelum agama-agama masuk ke dalam Indonesia, Nusantara maksud saya, nenek moyang kita percaya memang di tempat-tempat, di batu, di pohon, di dalam hewan bahkan, hewan-hewan tertentu, atau misalnya di gunung, di laut, itu ada penunggunya, ada jiwanya. Nah, itu dari mana kepercayaan itu berasal? Oh, ternyata juga dari nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita di Nusantara, pada saat suku-suku masih hidup dalam kesukuan, ya nenek moyang kita percaya dengan hal semacam itu. Dan sampai hari ini kita juga tidak sedikit loh yang masih percaya dengan hal semacam itu. Dan itu tidak salah. Boleh-boleh saja. Tetapi kita tahu bahwa ternyata kita sadar kita bukan makhluk yang hidup sendirian. Apa yang tampak, apa yang kelihatan, belum tentu hanya itu saja yang bisa tampak dan kelihatan yang ada. Jangan-jangan ada yang lain yang tidak bisa kita lihat. Nah, kepercayaan semacam itu menurut saya pribadi sah dan boleh-boleh saja. Nah, lalu yang kedua, definisi dari animisme itu apa? Animisme adalah kepercayaan akan adanya jiwa, di mana sebenarnya kepercayaan akan adanya jiwa itu awalnya pada masa lalu digunakan oleh orang-orang atau nenek moyang kita untuk menjelaskan apa sih yang terjadi ketika kita tidur, ketika kita bermimpi, atau apa sih yang terjadi ketika orang itu kesurupan atau trans. Trans di situ artinya tidak sadar, bisa karena kesurupan, bisa karena histeris gitu ya. Apa sih yang terjadi dengan manusia ketika dia sakit dan ketika dia mati? Nah, pemahaman semacam itu yang kemudian dicari jawabannya oleh orang-orang pada masa lalu. Mereka percaya bahwa kalau manusia tidur itu berarti jiwanya, rohnya itu pergi sebentar gitu. Nah, perginya dia itu ke tempat-tempat yang sesuai mimpinya. Kalau dia mimpi sedang di gunung ya berarti rohnya itu pergi sebentar ke gunung. Itu seperti itu contohnya. Terus kalau misalnya trans atau tidak sadar apa sih yang terjadi atau kesurupan gitu. Oh, berarti jiwanya bukan pergi tetapi ada jiwa lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Misalnya seperti itu. Nah, itu coba dijelaskan oleh nenek moyang kita. Kan pada masa itu belum ada cukup ilmu pengetahuan untuk menjelaskan mengapa manusia bisa tertidur dan bagaimana kalau manusia mati gitu. Sehingga nenek moyang kita punya penjelasan, oh kalau manusia mati berarti badannya mati, apa yang ada di dalam badannya yaitu roh pergi dari tubuhnya. Nah, kalau gitu sebenarnya animisme itu punya konsep jiwa seperti apa? Menurut animisme, jiwa itu berbeda dari materi. Roh itu berbeda dari benda. Kalau roh itu jelas tidak kelihatan, kalau benda kelihatan. Nah, roh atau jiwa itu mengisi
benda sehingga membuat benda itu menjadi punya kekuatan. Manusia ketika mati, maka tubuhnya itu menjadi benda mati, menjadi jenazah. Tetapi kalau di dalam tubuh yang mati itu ada rohnya, maka manusia menjadi hidup. Dia punya kekuatan, kekuatan untuk berdiri, untuk bicara, untuk berkeinginan, untuk marah, untuk sedih, untuk mencintai. Semua kekuatan itu diperoleh bukan dari badannya, tetapi dari roh yang ada di dalam badannya. Lalu, menurut orang pada masa lalu yang termasuk di dalam animisme, jiwa itu sifatnya atau roh itu sifatnya seperti manusia. Apa toh? Ya, dia pertama bisa berpikir, roh itu bisa punya kebijaksanaan, roh itu bisa bicara seperti manusia, meskipun mereka tidak punya tubuh yang terlihat. Gitu. Tetapi sifat-sifatnya, kemampuan-kemampuannya itu mirip dengan manusia, maka disebut sebagai roh itu mempribadi. Dari kata pribadi, pribadi itu kan memanusia. Gitu. Jadi roh itu juga dianggapnya ya punya rambut, ya punya mata, bisa melihat, punya mulut untuk bicara gitu. Itu roh. Makanya jangan heran ketika orang berbicara dengan batu, karena dia merasa batu bisa bicara kepada dia. Bukan batunya yang bicara, tapi roh yang ada di dalam batu itu. Nah, itu pemahaman animisme. Lalu yang ketiga, jiwa atau roh itu bersifat kekal. Kekal itu maksudnya tidak bisa mati. Kalau badan, tubuh bisa mati, tapi kalau roh tidak bisa mati. Dia selamanya hidup. Begitu dia diciptakan, sampai kapanpun dia tidak mati. Maka kalau orang meninggal, orang animisme dan agama kita modern hari ini percaya orang meninggal itu yang meninggal adalah tubuhnya yang mati. Tetapi rohnya tidak meninggal, rohnya hidup. Dia akan pergi dari tubuhnya. Nah, sebenarnya kan kalau dilihat agama-agama primitif masa lalu yang masuk dalam animisme ini punya kepercayaan atau hakikat pemahaman tentang jiwa dan roh yang sama, bukan dengan kita. Tapi mari kita lihat berikutnya. Menurut orang animisme atau orang-orang primitif pada masa lalu, kalau memang jiwa itu ada jiwanya manusia, ada jiwanya manusia yang sudah meninggal, ada jiwanya hewan-hewan, ada rohnya atau jiwanya pohon-pohonan, ada roh yang tinggal dan membuat batu menjadi sakti, ada roh yang tinggal di dalam hutan, ada roh yang menguasai laut. Nah, dari semuanya itu mereka menyebut roh-roh itu adalah sebagai makhluk berjiwa, termasuk batu, termasuk patung, termasuk gunung itu adalah makhluk berjiwa. Nah, menariknya orang primitif malah melihatnya juga lebih dari itu. Ada tingkatannya, tingkat kesaktiannya, tingkat kekuasaannya. Semakin tinggi, semakin kuat. Jadi, mereka yakin ada di antara semua roh-roh ini, jiwa-jiwa ini, ada yang paling kuat. Nah, yang paling kuat itu yang kemudian mereka namai misalnya dewa. Dari antara roh dewa-dewa itu ada yang lebih kuat lagi, yang paling kuat daripada yang terkuat. Nah, mereka menyebutnya sebagai yang absolut, yang menciptakan kita semua, yang membuat kita semua ini ada, roh yang paling agung, yang sekarang kita percayai juga sebagai Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda. Karena setiap agama punya sebutan pada yang terkuat yang absolut itu dengan sebutan atau nama yang berbeda-beda. Nah, di dalam
roh-roh itu sendiri kalau untuk orang animisme atau orang-orang yang menganut animisme itu ada 4 jenis roh. Yang pertama adalah roh yang mengisi dan menggerakkan tubuh manusia, termasuk roh-roh yang sudah pergi dari tubuhnya atau roh-roh orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini juga leluhur-leluhur kita, nenek moyang, simbah-simbah, engkong-engkong kita yang sudah meninggal. Nah, itu roh-rohnya, itu jenis pertama. Jenis kedua adalah roh yang dia itu tidak berasal dari manusia yang hidup, yang kemudian meninggal, tetapi dia adalah roh yang tinggal menunggu, kalau dalam bahasa kita, di tempat-tempat atau di benda-benda mati seperti gua, di gunung, di pohon besar, yang juga mengisi hewan. Nah, kita sering juga bilang ada hewan siluman seperti itu kan warisan nenek moyang sebenarnya. Kemudian di benda-benda luar angkasa. Kok benda-benda luar angkasa? Iya, orang-orang animisme, misalnya di suku Indian, mereka percaya kalau bulan itu juga punya jiwa, punya roh. Bulan itu hidup. Matahari kan termasuk benda luar angkasa. Matahari itu juga hidup. Makanya banyak juga suku-suku yang pada masa lalu di Mesir misalnya mereka menyembah dewa Ra, dewa matahari. Karena mereka menganggap bahwa matahari, bintang-bintang itu semua punya jiwa, punya roh. Bisa berpikir, bisa bicara, bisa punya kemauan seperti manusia. Bedanya mereka lebih kuat daripada manusia. Karena roh manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kekuatannya tidak sekuat roh-roh benda-benda langit. Gitu. Jenis roh yang ketiga adalah roh yang mengendalikan kekuatan alam. Jadi misalnya angin, kilat, banjir, itu semua punya jiwa juga. Jadi misalnya suku-suku di Afrika ketika ada peristiwa kekeringan, ya toh banyak kekeringan, mereka percaya bahwa kekeringan itu karena ada dewanya gitu, ada jiwa atau rohnya yang membuat menjadi kekeringan gitu. Atau misalnya kalau sekarang ini, kalau yang terjadi misalnya corona sekarang ini, kalau ini terjadinya pada masa primitif dulu, pasti orang karena belum tahu tentang ilmu pengetahuan, belum tahu tentang perkembangan biomedis, ya orang akan bilang bahwa corona ini pasti punya roh yang membunuh banyak orang, yang mengintai banyak orang, yang sewaktu-waktu bisa menyergap banyak orang. Itu roh jenis ketiga. Roh jenis keempat adalah roh yang sifatnya sebenarnya sosial, artinya berkelompok, tapi kuat. Nah, itu misalnya dewa-dewa, setan-setan, para malaikat. Jadi roh-roh yang kuat, roh-roh yang lebih kuat dari manusia, lebih kuat daripada roh-roh yang tinggal di batu, yang tinggal di pohon, di gunung, ini lebih kuat lagi. Roh-roh yang lebih kuat daripada yang membuat bencana. Nah, ini roh-roh ini tinggal di langit gitu. Makanya di bangsa Yunani, pada suku-suku bangsa Yunani pada masa lalu, orang percaya bahwa ada Zeus, ada, kalau teman-teman pernah dengar, ada eh, Apollo, ada dewa Apollo, ada dewa, dan banyak sekali dewa Athena dan Dewi Athena, Dewi Hera dan sebagainya itu di Yunani. Kalau di katakanlah dalam tradisi yang saya tahu, misalnya dalam tradisi Jawa kuno di masa lalu primitif, ada dewa laut yang menguasai lautan, ada dewa gunung yang menguasai gunung, dan mereka itu berteman begitu ya. Jadi itu kelompok yang keempat. Nah, sepintas kalau kita perhatikan ketika kita belajar animisme kan lalu muncul penilaian dalam pikiran kita atau kita lalu menuduh misalnya orang animisme ternyata percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Kita kemudian juga mengatakan mereka ini berhala. Berhala itu artinya menyembah benda mati. Nah, sebenarnya itu salah paham. Kok salah paham gimana? Tunggu dulu, mari kita lihat. Menurut Taylor, agama primitif itu tidak berhala.
mereka kan tidak menyembah benda-benda yang mati. Misalnya mereka menyembah bebatuan, itu yang mereka sembah bukan bebatuannya, bukan batunya sebagai benda mati, tetapi roh yang mengisi batu itu. Artinya mereka percaya pada jiwa, pada roh, bukan pada batunya. Kalau mereka membuat patung, kemudian patungnya itu mereka sembah, itu yang mereka sembah bukan patungnya. Yang suci itu bukan patungnya, tetapi roh atau jiwa yang mereka percayai ada di dalam atau di belakang patung, itulah yang mereka puja. Maka dalam antropologi harus dipertanyakan kembali apakah ini berhala. Karena kadang-kadang kita itu melihat agama yang lain dengan cara yang sinis, cara yang tidak objektif. Jadi mereka itu pada masa lalu masih membutuhkan sarana untuk bisa, karena mereka yakin tidak bisa bertemu dengan roh, maka roh itu hanya bisa mereka lihat kalau dia sudah mewujud dalam sebuah benda toh. Apa bendanya itu? Yaitu batu. Mereka masuklah ke dalam batu itu, maka batu itu menjadi hal yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka sentuh, dan mereka kemudian hormati batu itu. Nah, kesalahpahaman yang kedua adalah banyak orang-orang modern, termasuk para pengamat-pengamat modern, beberapa juga dari para agamawan hari ini ya, yang melihat agama-agama primitif pada masa lalu itu seolah mau menyamakan antara yang absolut atau Tuhan dengan manusia. Karena kok dewa-dewa itu misalnya, kok dewa-dewa itu bisa punya wajah, punya jenis kelamin, misalnya dewa A, itu kan dewa, itu kan roh. Kok punya ada roh yang laki-laki, ada roh yang perempuan, kan kalau roh sudah tidak punya jenis kelamin. Terus misalnya Dewa Zeus itu punya anak. Anaknya yang kalau kita tahu yang dalam mitologi Yunani itu anaknya ada Ares, dewa perang, ada Hercules ya. Itu kan kisah dewa di Yunani ya, sebuah agama mitologis dari Yunani. Wah, itu kok roh dewa kok punya anak kayak manusia aja. Nah, tunggu dulu. Menurut Taylor, seorang fenomenolog, orang-orang primitif itu tidak lalu mau menyamakan dewa dengan manusia. Enggak, justru mereka itu takut dengan roh yang absolut itu. Makanya mereka gambarkan kan Zeus itu super manusiawi, lebih daripada manusia. Punya tongkat petir misalnya. Atau misalnya ada dewa yang tangannya 6 misalnya. Artinya kan, dan dewa itu pasti bisa terbang, dia bisa menghilang, dia bisa kalau marah dia bisa membuat bumi bergetar. Itu kan sebenarnya mau menunjukkan tidak, orang primitif tidak mau menyamakan antara dewa dan manusia. Itu kesalahpahaman. Nah, berikutnya mengenai kematian. Kalau orang-orang animisme melihat kematian itu seperti yang sudah kita bahas pertama kali tadi, jiwa bersifat kekal. Nah, lalu kalau misalnya tubuh manusia mati, apa yang terjadi? Ya tubuhnya yang mati, jiwanya yang meninggalkan badannya. Nah lalu setelah itu rohnya, jiwanya kemana? Yang pertama, ada 3 jenis ya, ada 3 jenis kepercayaan. Kalau orang animisme yang jenis pertama, dia berpikir roh itu akan melayang-layang di angkasa. Itu dia akan melayang-layang gitu. Ada juga yang kedua yang percaya kalau roh itu tidak melayang-layang tapi berpindah. Berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Jadi misalnya manusia meninggal, kemudian rohnya keluar dari tubuhnya, dia akan pindah masuk ke dalam pohon misalnya. Atau masuk ke dalam hewan, masuk ke dalam batu, atau yang trans tadi atau kesurupan masuk ke tubuh manusia yang lainnya. Itu namanya metapsikosis. Metapsikosis itu sebenarnya adalah istilah psikologi
yang artinya jiwa atau roh yang dianggap bisa berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ada juga loh di animisme yang jenis ketiga, dia percaya setelah meninggal roh itu akan pergi atau pergi dari tubuhnya, tapi ke sebuah tempat, kalau mereka memahaminya ke sebuah pulau tertentu atau ke gunung, dan di sana nanti akan ada seperti pengadilan di mana yang jahat pada saat hidup akan dihukum, yang baik akan diberi hadiah. Nah, yang jenis ketiga ini kan mirip kan dengan agama-agama kita modern hari ini. Kalau meninggal, maka roh itu akan pergi ke tempat untuk diadili, yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Kan pemahaman umum agama hari ini seperti itu. Nah, di masa primitif, saat manusia zaman dulu belum mengenal tulisan, mereka juga percaya, cuman mereka tidak tahu istilah surga dan neraka. Yang mereka tahu ya hanya pergi ke sebuah pulau yang kita tidak pernah bisa kunjungi atau pergi ke sebuah gunung, maka mereka yakin bahwa gunung itu tempatnya roh-roh itu. Di mana di situ roh-roh dihukum atau roh-roh diberi hadiah. Nah, kalau kita lihat sepintas pemahaman agama primitif itu memang berbeda dengan agama-agama kita saat ini. Namun ada yang sama, yaitu tentang jiwa yang tidak bisa mati dan kehidupan setelah kematian. Nah, apa yang dilakukan selama hidup bisa menentukan apa yang akan dialami jiwa setelah kematian. Kalau baik ya masuk surga, kalau jahat ya masuk neraka. Itu kalau sekarang. Kalau dulu ya, kalau baik diberi hadiah, hidup yang enak, kalau jahat ya diberi hukuman. Nah, itu hampir sama toh. Nah, maaf, kita tadi sudah belajar tentang animisme. Sekarang kita akan belajar tentang animatisme. Kita lihat tulisannya animatisme. Anima itu artinya roh, jiwa, gitu ya. Nah, tapi apakah animatisme sama animisme sama? Nah, ya, tampaknya kita harus lihat lagi. Animatisme itu berbeda dengan animisme. Animatisme itu adalah kepercayaan tentang adanya sebuah kekuatan yang mengisi makhluk-makhluk atau benda-benda. Hampir sama ya dengan animisme, tapi tunggu dulu. Yang kedua kan jadi jelas ini. Tapi kekuatan itu tidak berpribadi. Jadi dia bukan roh, dia bukan jiwa, dia bukan dewa, dia bukan setan. Dia kekuatan. Kekuatan itu mengisi dalam tubuh manusia, dalam benda-benda. Nah, itu kekuatan atau daya adikodrati. Jadi bukan jiwa, roh, dewa, atau setan. Yang mereka percaya tadi adalah daya kekuatan adikodrati. Di sini saya memberi contoh misalnya suku Sioux di Amerika itu kalau menyebut kekuatan adikodrat itu sebagai Wakanda. Suku Iroquois dari Indian juga menyebutnya Orenda. Suku-suku di Selandia Baru dan di Australia sana menyebutnya sebagai Mana. Nah, bedanya apa sih dengan animisme? Berbeda dengan animatisme menganggap kekuatan adikodrati itu berasal dari daya impersonal. Sebuah kekuatan kesaktian yang tidak ada bentuknya seperti manusia. Kalau animisme tadi kan percaya ada rohnya itu seperti manusia. Kalau misalnya di pohon besar, maka rohnya itu akan bentuknya besar, hitam, menakutkan, rambutnya panjang. Nah, itu kan kayak manusia, namanya mempribadi. Kalau di animatisme tidak, mereka tidak percaya itu.
Mereka hanya percayanya, oh itu kok ada pohon besar, ya itu ada kekuatan. Bentuknya apa? Nggak ada bentuknya. Pokoknya kekuatan. Nah itu animatisme. Tahu ya bedanya ya. Nah daya adikodrati itu kalau dalam bahasa yang lain sering dikenal atau lebih dekat artinya dengan keutamaan, kemujuran atau keberuntungan, kekuasaan, karisma, dan kesaktian. Kalau di Australia, orang-orang suku-suku primitif di sana lebih jelas. Mereka menyebutnya sebagai daya adikodrati, itu sebagai daya rohani atau daya magis. Nah, orang-orang di Australia itu dalam hal ini adalah suku aborigin. Konsep daya adikodrati. Daya adikodrati itu bisa mengisi manusia, bisa masuk ke dalam hewan, bisa masuk ke dalam benda, bahkan bisa masuk ke dalam roh-roh. Nah ini lihat, jiwa dan dewa sendiri. Nah jadi yang bikin manusia itu menjadi hebat itu karena dia dimasuki oleh daya adikodrati itu. Orang menjadi raja itu bukan yang hebat rohnya kalau menurut animatisme, tapi ada semacam kekuatan kesaktian yang masuk ke dalam tubuhnya. Nih ada banyak dewa misalnya, ada banyak dewa. Dari antara banyak dewa itu ada satu dewa yang menjadi pemimpin atau dewa yang paling kuat. Nah dewa yang paling kuat itu bisa menjadi kuat bukan karena rohnya dewa itu, tapi karena ada kekuatan yang masuk ke dalam rohnya dewa itu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, daya adikodrati itu kalau menurut animatisme dia tidak berbentuk, tidak ada wujudnya, tidak ada matanya, tidak ada mulutnya, tidak ada jenis kelaminnya. Dia tidak ada bentuknya, tapi dia itu bisa membuat yang diisinya. Tadi misalnya kalau dia mengisi dewa, nah dewanya menjadi istimewa, menjadi sakti. Kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia, manusianya bisa jadi raja. Kalau dia masuk ke dalam hewan, maka hewannya bisa menjadi hewan penguasa hutan. Jadi yang dipercaya bukan roh-rohnya, tapi daya adikodrati, daya, kekuatan. Nah, daya adikodrati tidak memiliki pikiran dan motivasi, tidak punya kehendak, keinginan. Dia netral aja. Tetapi dia bisa pindah-pindah masuk ke satu makhluk ke makhluk lain. Caranya lewat apa? Lewat pewarisan atau penglihatan. Jadi misalnya begini teman-teman. Ada seseorang nih, dia adalah seorang raja yang besar. Nah, berarti kan di dalam tubuhnya itu, di dalam rohnya itu, dia kemasukan yang disebut sebagai daya adikodrati tadi. Kekuatan yang bikin dia sakti dan bikin dia menjadi dikagumi banyak orang. Nah, masyarakat primitif percaya si raja ini kalau punya anak, anaknya akan dapat warisan daya itu tadi, daya adikodratinya akan turun ke anaknya. Maka mereka percaya kalau raja itu tidak dipilih dengan pemilu, tetapi dilihat dari keturunannya. Kalau orang tuanya baik, mereka menganggap bahwa anaknya pasti baik. Bukan karena pendidikannya baik di rumah, bukan. Tapi keberuntungan dari orang tuanya itu akan diturunkan pada anaknya. Itu cara perpindahan daya adikodrati yang pertama, caranya gitu. Yang kedua, daya adikodrati itu juga bisa dipindahkan. Jadi misalnya lewat penglihatan, atau mimpi, atau wahyu, meditasi. Misalnya ada orang nih, dia pingin sekali supaya besok dia menjadi kaya raya. Maka dia bermeditasi, dia berharap dengan dia bermeditasi di bawah pohon yang besar, dia akan kemasukan daya adikodrati itu, keberuntungan itu, sehingga dia besok akan jadi kaya raya.
entah menang lomba, menang judi, atau misalnya ada orang yang besok paginya mau mendaftar PNS. Itu kan banyak nih, sampai hari ini masih banyak juga. Lalu datanglah dia ke kuburan orang tuanya, ke kuburan kakek neneknya. Di sana dia berdoa, dia ingin supaya dia dapat daya adikodrati dari leluhurnya itu masuk ke dalam dirinya, sehingga dia juga menjadi beruntung seperti nenek moyangnya. Nah, lalu dia menjadi percaya diri. Nah, itu kepercayaan animatisme. Nah, animatisme itu juga digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menang perang, kalau bertani ya jadi panennya banyak, atau misalnya kerajaan. Sampai hari ini sebenarnya meskipun sudah tumbuh agama-agama besar modern, hal-hal semacam ini juga masih dijalankan loh teman-teman. Coba cek saja kalau misalnya orang mau pemilihan eh, pemilihan gubernur, pemilihan lurah, pemilihan camat. Biasanya sang pemimpin itu kan mereka sebelumnya pergi dulu ke makam leluhurnya misalnya. Atau misalnya dia ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip sakti misalnya. Ya dia ingin supaya dia daya adikodrati itu bisa dia kendalikan dan dia bisa miliki sehingga dia nanti terpilih menjadi pemimpin. Nah itu konsep daya adikodrati semacam itu di animatisme. Nah yang ketiga adalah totemisme. Totemisme Totemisme berasal dari kata dudem dalam bahasa Ojibwa. Ojibwa ini adalah suku yang ada di Amerika Utara. Dia termasuk bangsa Indian. Atau sebenarnya bangsa Inca atau Maya. Jadi ini termasuk bahasa Ojibwa. Artinya ada hubungan khusus antara satu suku bangsa atau klan atau ya suku ya, kampung lah ya, dengan spesies hewan atau tumbuhan tertentu. Hubungan itu bisa dilihat dari lambang atau simbol hewan dan tumbuhan yang digunakan oleh suku bangsa itu. Misalnya, kalau mereka menganggap suci hewan beruang, maka lambang yang mereka gunakan untuk suku mereka, patungnya, benderanya, ya gambarnya adalah beruang. Gitu. Kalau misalnya kalau saya tidak mengatakan bahwa negara-negara itu totemistik ya, tidak. Tapi lambang itu maksudnya begini, kalau kita itu percaya bahwa burung Garuda itu kuat, maka kita jadikan lambang Garuda. Kalau Amerika menjadikan lambangnya elang gitu ya. Jadi semacam itu. Tapi itu bukan totemisme ya teman-teman. Totemisme itu sifatnya kesukuan dan mereka tidak memilih hewannya. Hewannya itu sendiri datang dalam mimpi gitu. Ketika mimpi, si pendiri suku atau pendiri kampung ini bermimpi, misalnya dia bermimpi cacing gitu misalnya, ya sudah, maka oh ini yang akan melindungi kita, roh cacing, ya sudah, maka sukunya lambangnya cacing gitu. Loh tapi cacing kan lemah, oh tunggu dulu, kan itu datang lewat mimpi, jadi tidak dipilih. Misalnya aku memilih lambangnya singa biar kelihatan menakutkan dan kuat. Wah, itu namanya bukan totemisme. Totemisme itu tidak memilih. Lambangnya sendiri datang lewat penglihatan. Entah lewat penglihatan ramalan, entah lewat mimpi, entah dia lewat wahyu yang datang ke dalam pikiran si pendirinya atau orang saktinya kampung itu. Nah, itulah. Mereka percaya hewan-hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang dijadikan lambang kelompok itu punya kekuatan mistik. Nah, kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati, kekuatan yang di luar kekuatan manusia, tapi ada dalam tubuh hewan atau tumbuhan itu, nanti
mewujud pada larangan untuk nggak boleh makan hewan ini, tidak boleh makan tumbuhan itu. Misalnya, saya memberi contoh pengalaman saya sendiri dulu pernah hidup di wilayah Papua Merauke. Di sana ada suku namanya suku Marin, di mana dalam sebuah klan atau marga ada yang artinya itu kelapa. Jadi marganya itu menggunakan nama yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kelapa. Maka satu suku itu yang namanya menggunakan nama belakang kelapa itu dalam bahasa aslinya itu nggak boleh makan kelapa. Dan mereka akan sangat merasa terhina kalau melihat orang lain itu membuang kelapa dalam setelah dipotong kelapa, setelah dibelah, kemudian tidak tertelungkup tapi terbuka begitu kelapanya, itu dianggap sebagai penghinaan. Nah hal-hal seperti itu, karena mereka yakin bahwa dalam tumbuhan itu ada roh, ada daya, bukan roh, sorry, ada daya adikodrati yang melindungi sebuah suku atau sebuah kelompok atau sebuah klan atau sebuah kampung, dan itu dianggap suci, maka tidak boleh dimakan. Nah, kesalahpahaman tentang totemisme. Kalau tadi kita sudah belajar tentang kesalahpahaman terhadap animisme, sekarang kita coba paham apa sih yang bikin orang salah paham dengan totemisme. Kesalahpahaman pengamat masa kini adalah menganggap bahwa totemisme itu serupa dengan pemujaan berhala pada hewan dan tumbuhan. Sebenarnya itu tidak benar karena para penganut totemisme ini tidak menyembah hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang mereka anggap suci itu bukan hewannya, bukan tumbuhannya, tetapi simbolnya. Nah, makanya yang mereka anggap suci itu bukan misalnya mereka menganggap suci elang misalnya, burung elang. Burung elangnya nggak mereka sembah, yang mereka sembah itu adalah patung elang yang dibuat. Jadi simbol elangnya itu yang mereka puja. Nah, sebenarnya kenapa simbolnya? Nah, karena di dalam simbol itu ada daya adikodrati, ada kekuatan yang akan melindungi kelompok mereka. Jadi mereka memuja kekuatan atau daya yang berada di belakang hewan dan tumbuhan itu. Bukan hewannya, bukan tumbuhannya. Nah, yang kedua, kita tidak boleh berprasangka bahwa ritual totem adalah tindakan berhala karena makna dari fenomena religius totem justru menunjukkan penyatuan manusia dengan alam lingkungan, hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Dengan kata lain, justru totem itu membantu manusia untuk tidak hanya hormat pada manusia lain, tapi juga menghargai dan menjaga hewan dan tumbuhan sebagai realitas lingkungan hidup di sekitarnya. Coba, kurang cinta alam seperti apa mereka? Jadi kan itu bukan sebuah pemujaan berhala. Nah, yang menarik adalah totemisme itu sebenarnya lebih pada agama yang punya fungsi sosial. Emil Durkheim, seorang sosiolog modern pertama kali, bapak sosiologi lah istilahnya, menganggap bahwa agama merupakan soal sosial, bukan individual. Pemujaan pada simbol-simbol hewan di agama-agama penganut totemisme itu sebenarnya cara untuk menyatukan kelompok dalam sebuah suku atau klan. Jadi yang mereka hormati, seperti yang saya ceritakan tadi tentang kelapa tadi ya, tentang elang, yang mereka hormati bukan elangnya, bukan kelapanya, tetapi daya adikodrati yang menyatukan, yang melindungi kelompok, simbol kelompokku. Kalau kamu tidak menghormati elang sebagai simbol kelompokku, maka kamu adalah musuhku. Jadi kan fungsi yang suci itu bukan pada hewannya, bukan pada patungnya saja, tapi pada
persatuan dan kesatuan kelompok itu yang suci sebenarnya. Cukup jelas ya. Jadi sekali lagi, bukan roh yang mengisi hewan itu, bukan roh yang mengisi patung hewan itu, tapi ternyata yang suci itu adalah kelompok atau sukunya itu, kesatuannya, keramah tamahan di dalam suku itu yang disimbolkan menjadi elang itu tadi. Nah, itu yang dipuji suci itu. Loyalitas individu atau kesetiaan individu pada totem itu menunjukkan tentang kesetiaan manusia itu pada sukunya, pada kelompok masyarakatnya. Jadi misalnya teman-teman ini warga Palembang. Nah, Palembang ini kalau coba misalnya punya totem, totemnya misalnya lambangnya apa? Misalnya hewan yang khas, misalnya macan misalnya. Nah, macannya ini bukan yang disembah itu macan sebagai simbol tanda tentang masyarakat Palembang. Jadi kalau misalnya orang itu mengganggu atau menghina simbol macan ini, satu Palembang marah semua. Karena Palembang ini melihat yang suci itu bukan macannya, tapi kesatuan warga Palembang, satu Palembang. Nah, misalnya seperti itu. Menurut Emil Durkheim. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai monoteisme. Di sini ada kata monoteisme. Teman-teman pasti sudah sedikit tahu ya tentang monoteisme. Monoteisme itu artinya kepercayaan pada satu Tuhan. Satu Tuhan. Jadi tidak ada banyak Tuhan, tapi satu Tuhan. Itu monoteisme. Agama-agama kita hari ini secara umum itu monoteisme. Percaya bahwa satu Tuhan. Makanya kalau di dalam Pancasila kan ada sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan artinya satu. Nah, itu kan kelihatan bahwa di negara ini itu semua agamanya itu monoteisme, menyembah satu saja Tuhan. Nah, kita tidak bahas tentang agama kita modern hari ini ya, yang kita bahas tentang agama pada masa lalu, pada masa primitif, zaman suku-suku dan tribe-tribe pada masa lalu. Nah, itu ada yang disebut sebagai monoteisme. Monoteisme itu artinya monoteisme tapi pada masa lalu. Orang sering sebut sebagai monoteisme purba. Maksudnya purba di sini masa lalu, bukan nama saya, tapi monoteisme pada masa lalu. Monoteisme dikenal pula sebagai kepercayaan monoteisme pada masa primitif. Sama, tapi mereka melihatnya dewa ya. Jadi kepercayaan pada satu dewa atau yang maha tinggi. Tapi harus diingat bahwa monoteisme itu tidak karena dipengaruhi oleh adanya agama-agama modern yang mempengaruhinya. Jadi ternyata monoteisme itu tidak lahir pada masa-masa agama-agama kita lahir, tidak. Sebelum kita itu menjadi monoteisme, sebelum semua agama itu menyembah satu Tuhan, dulu kala di zaman primitif itu ternyata sudah ada suku-suku yang monoteistik, suku-suku yang monoteisme. Nah, bedanya apa toh monoteisme yang kuno, yang zaman dulu sama monoteisme yang sekarang ini, yang kita anut sekarang? Pada monoteisme kuno, kepercayaan mengenai dewa tertinggi itu tidak lalu menghilangkan dewa-dewa yang lain. Jadi mereka pada masa primitif itu mereka katakanlah percaya pada ada 10 dewa penguasa dunia dan manusia.
Tapi dari 10 dewa itu ada satu dewa yang paling kuat dan yang menjadi pemimpin, kepalanya semua dewa, ayahnya dari semua dewa. Nah, jadi mereka memang percaya pada satu dewa yang paling kuat, tapi mereka juga percaya ada 9 dewa lain yang lebih lemah tentunya daripada satu dewa yang paling kuat. Nah, artinya monoteisme kuno atau monoteisme ini itu percaya tentang satu Tuhan yang kuat. Tapi dia juga percaya tentang politeistik atau banyaknya Tuhan. Jadi dibilang monoteisme yang eksplisit, yang sejati juga tidak. Dibilang politeisme yang mengakui semua dewa, banyak dewa dan semuanya kekuatannya sama juga tidak. Jadi di tengah-tengah. Nah, sampai hari ini diskusi tentang monoteisme yang kuno dan monoteisme yang modern masih rumit, kompleks, dan belum selesai dalam perdebatan para ahli antropologi. Kemudian pemujaan pada leluhur. Nah, apa artinya? Pemujaan pada leluhur itu adalah kepercayaan dan praktek penghormatan pada arwah atau roh leluhur. Arti yang pertama, ada dua arti teman-teman. Arti yang kedua adalah pendewaan leluhur. Jadi untuk arti yang kedua ini, leluhur ini bukan hanya dihormati. Kalau yang pertama itu ada artinya leluhurnya dihormati karena ya mereka yang membuat kita ada. Coba kalau mereka leluhur kita itu tidak ada, tidak dilahirkan, tidak menikah. Mana ada nenek kita, mana ada kakek kita, mana ada orang tua kita, mana ada kita. Maka kita menghormati leluhur. Tetapi itu arti pertama. Tapi yang arti kedua, ini yang lebih dekat dengan masyarakat primitif, di mana leluhur itu sendiri dewa. Jadi nenek, kakek, moyang itu adalah dewa itu sendiri. Nah, biasanya dewanya itu, leluhur-leluhur itu seperti seorang ayah dan ibu yang dalam satu sisi mencintai manusia, pada sisi yang lain menghukum kalau tidak dituruti kehendaknya atau keinginannya. Misalnya, saya lupa memasangkan sesajen bagi leluhur saya. Wah, besoknya saya mengalami kerugian waktu berdagang. Oh, besoknya saya jatuh. Jadi seperti dihukum. Nah, itu kepercayaan jenis kedua ini yang lebih dekat dengan masyarakat primitif. Ini bukan sekedar penghormatan. Para leluhur dipercaya mengawasi nasib manusia, menghukum yang salah dan memberi hadiah yang baik atau bertindak bersikap yang baik sesuai adat. Jadi kalau misalnya Anda melanggar adat, yang menghukum itu bukan hanya masyarakat, tetapi leluhur. Nah, itu pemahaman primitif. Nah, kalau kita bekerja sama dengan leluhur, dengan cara ya berdoa, memberi sesajen, dan sebagainya, maka dipercaya akan mendatangkan keberuntungan atau keberhasilan. Misalnya dalam perang atau dalam menghadapi krisis atau bencana. Misalnya kok ada yang sakit, oh berarti kita pasti ada yang lupa untuk memberi sesuatu pada leluhur, atau ada upacara adat yang tidak kita jalani sehingga ada kesialan atau kemalangan. Nah, itu. Nah, sebenarnya pemujaan pada leluhur itu adalah cara atau upaya untuk memperteguh kesatuan kelompok. Leluhur dalam hal ini menjadi semacam penguasa yang mengawasi kita supaya kita tetap mau bersahabat, ramah, baik, tidak melanggar adat, dan mencintai sesama kita dalam satu kelompok. Nah, dalam arti ini kan sebenarnya pemujaan pada leluhur itu bukan sekedar memujanya leluhurnya, tetapi ada fungsi sosial di sini. Orang tidak mau mencuri,
barang milik tetangganya karena dia takut kalau sampai leluhurnya marah karena dia melanggar adat, yaitu tidak boleh mencuri barang milik tetangga. Ada orang tidak boleh bertindak asusila, tidak boleh misalnya katakanlah bertindak tidak sopan pada orang lain yang melanggar adat. Karena kalau dia melanggar, dia akan dihukum oleh leluhurnya. Jadi fungsi leluhur di sini ini seperti polisi gitu loh, yang mengawasi supaya warga itu tidak bertindak di luar yang sudah digariskan atau diatur oleh adat. Jadi agama punya fungsi sosial. Baiklah, itu saja pembahasan singkat kita. Sebenarnya ya agak panjang ya, tentang agama-agama primitif di masa lalu. Yang jelas kita ternyata sadar bahwa agama-agama primitif di masa lalu punya aspek-aspek yang sama dengan agama-agama kita hari ini. Semoga dengan pemahaman kita tentang agama-agama masa lalu, kita jadi juga bisa melihat agama kita dengan lebih dalam. Bahwa agama kita juga punya fungsi sosial, fungsi yang membuat kita juga menjadi semakin hormat pada yang absolut, pada Tuhan kita, tapi kita juga menghormati sesama kita yang sosial. Bukan hanya dalam satu agama yang sama, tapi juga dengan yang berbeda agama. Karena toh, meskipun berbeda agama, kita tetap satu suku yang sama mungkin. Oh, tapi saya beda suku. Tidak, kita satu warga negara yang sama. Loh, tapi kalau sama orang yang berwarga negara lain, kita tetap sama-sama manusia. Jadi, semoga dengan memahami ini, kita semakin menguatkan hubungan kita ke atas bersama Tuhan dan ke samping bersama manusia, juga mencintai diri kita sendiri. Terima kasih, sekian untuk hari